5 hak asasi manusia dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama pada 17 hingga 20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat menghasilkan sejumlah keputusan penting. Beberapa persoalan yang didiskusikan antara lain Nasbul Imam dan demokrasi, hak asasi manusia dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam, dan reksadana. Terkait hak asasi manusia dalam Islam atau Al-Hukuk Al-Insaniyah fil Islam, Musyawirin menjelaskannya dengan merujukkan pada ulasan-ulasan yang pernah disinggung para ulama klasik ketika menjelaskan tentang filosofi hukum Islam. Keterangan ini antara lain bisa ditemukan di dalam kitab-kitab usul fikih seperti Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai maqasidus syar'iyah, pokok-pokok yang menjadi tujuan syariat. Berikut adalah kutipan lengkap hasil keputusan Munas Alim Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, mengenai hak asasi manusia dalam Islam. Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Quran menjamin adanya hak permuliaan dan pengutamaan manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dengan demikian, manusia memiliki hak al-karamah dan hak al-fadilah. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi misi tersebut disebut sebagai usul al-khams atau 5 prinsip dasar yang melingkupi hifdzuddin, hifdzun nafs wal irad, hifdzul aql, hifdzun nazl, dan hifdzul mal. Hifdzuddin memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya atau ad-din. Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. Kedua, hifdzun nafs wal irad memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Ketiga, hifdzul aql adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras, dan lain-lain. Keempat, hifdzun nasl merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi atau pekerjaan, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina menurut syara, serta homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifdzun nasl. Kelima, hifdzul mal dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti, dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain-lain. 5 prinsip dasar atau Al-Hukuk Al-Insaniyah tersebut sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid datang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan atau akidah yang secara transendental
dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi, serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis. Oleh karena itu, Munas Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substansial ini menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya al-hukuk al-insaniyah atau HAM secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia.